Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, ini adalah pertemuan kedua kita dalam pembelajaran ekonomi. Ibu akan ulang kembali materi konsep pendapatan nasional yang sudah Ibu share di minggu yang lalu. Ya, kita buka handoutnya. Oke. Baik, Ananda bisa lihat di sini. Konsep pendapatan nasional, Ananda. Kita sudah mengetahui bahwasanya dalam materi ini ya ada beberapa poin yang Ananda harus pahami. Ananda mungkin sudah mencatatnya. Kita ulang lagi ya. Ada beberapa metode pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Pertama yaitu pendekatan produksi, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Berikutnya pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan, ya, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Oke. Jadi kita tahu bahwasanya rumah tangga, pelaku ekonomi ada beberapa rumah tangga, ya. Itu RTK, RTP, RTN dan RTLN ya. Kita sudah belajar itu di semester 2 ya, kelas 10. Oke, kita lanjut. Pendekatan berikut yaitu pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Baik pelaku ekonomi yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri selama satu periode tertentu, yaitu selama 1 tahun. Kita pindah ke bagian bawah ya, ada beberapa konsep ya dalam menghitung pendapatan nasional yang perlu kita kenali, yaitu GDP. Yang pertama Gross Domestic Product atau GDP ya. Apa itu GDP? Adalah keseluruhan ya produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh ya penduduk di suatu negara. Jadi termasuk di dalamnya WNA dan WNI yang bekerja di wilayah negara tersebut ya. Jadi menghitung GDP ini adalah dengan menjumlahkan produk semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, di wilayah suatu negara ya. Jadi termasuk di dalamnya hasil produksi dari WNA yang berada di negara tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah kita lihat dulu menghitung GDP itu menggunakan rumus GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Berikut Gross National Product atau GNP. Ya, GNP merupakan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh oleh warga negara. Jadi WNI saja ya, tidak termasuk lagi WNA. Tetapi WNI yang dimaksud di sini adalah WNI yang bekerja di dalam negeri, juga termasuk WNI yang berada di luar negeri. Ya, bisa kita sebut mereka sebagai TKI. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita dapat menggunakan rumus GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Oke. Atau bisa juga GNP dihitung dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang ya pendapatan WNA di dalam negeri. Atau bisa juga menggunakan rumus GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto atau faktor dari luar negeri.
Jadi rumus mana yang akan kita gunakan tergantung dari soal yang diberikan. Baik, kita pindah ke berikutnya ya, yaitu Net National Product atau NNP. Adalah nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Selanjutnya Net National Income atau NNI ya, merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai penilik dari faktor produksi. Untuk menghitungnya kita bisa gunakan rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima adalah personal income atau PI. PI atau personal income merupakan pendapatan yang diterima oleh seseorang. Ya. Nah, rumus untuk menghitungnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ya, tambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseroan. Oke. Terakhir, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa yang beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ya. Nah, cara menghitungnya DI sama dengan PI dikurang dengan pajak langsung. Demikian Ananda materi Ibu pada pagi hari ini ya, yaitu mengulang dari yang sudah kita catat pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kan kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan dari materi konsep pendapatan nasional ini. Oke, bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.